Shalom buat kita semua. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan ayat harian untuk hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Demikian dikatakan, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, meniru yang baik atau meniru yang jahat. Seringkali hati kita mengetahui apa yang benar, tetapi kita tidak melakukannya. Sebaliknya, kita sadar bahwa sesuatu itu salah, namun kita tetap melakukannya karena mengikuti keinginan daging, emosi, atau kepentingan diri sendiri. Inilah pergumulan kita manusia. Namun, firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 ini mengingatkan kita, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Rasul Yohanes mengalamatkan surat ini kepada Gayus. Kita bisa baca dalam ayat 1. Seorang jemaat yang hidup dalam kasih dan setia melayani orang-orang percaya. Namun di tengah jemaat itu ada Diotrefes, seorang yang sombong, suka mencari hormat, menolak pekerjaan Tuhan, bahkan memecah belah jemaat. Karena itulah Yohanes menasehati, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Yohanes ingin agar jemaat tidak mengikuti teladan yang salah, tetapi tetap hidup dalam kebenaran dan kasih Allah. Rasul Yohanes menasehatkan agar mereka tidak mengikuti teladan orang yang sombong dan egois, tetapi hidup dalam kebenaran dan kasih. Firman ini menegaskan bahwa hidup orang percaya harus terlihat berbeda, sebab apa yang kita tiru akan membentuk siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan hidup di dalam Allah. Karena itu, identitas kita bukan lagi manusia lama yang dikuasai dosa, melainkan anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk memancarkan terangnya. Jemaat yang terkasih, Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi sumber luka, sumber kebencian dan kejahatan, tetapi untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan kehendak-Nya. Dunia mungkin penuh dengan iri hati, fitnah, kesombongan, dan kebencian. Tetapi orang percaya dipanggil untuk menghadirkan kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan damai sejahtera. Ketika kita memilih meniru yang baik, sesungguhnya kita sedang menunjukkan bahwa Allah hidup di dalam kita. Karena itu, marilah kita memeriksa hati dan kehidupan kita hari ini. Apa yang selama ini kita tiru? Apakah perkataan, sikap, dan tindakan kita sudah mencerminkan Kristus? Jangan biarkan dunia membentuk karakter kita, tetapi biarlah firman Tuhan menuntun hidup kita. Meniru yang baik memang tidak selalu mudah, tetapi Roh Kudus akan menolong setiap orang yang mau taat kepada Tuhan. Saat kita memilih hidup dalam kebaikan, kita sedang menjadikan kita alat Tuhan untuk membawa terang di tengah dunia yang gelap. Kiranya melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kita
melakukan firman-Nya hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.